Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah aplikasi komputer yang dibimbing oleh Ibu I Gusti Agung Oke Sudiatnyani SEMSI AK. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ayu Fiftiani Sarvan. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Bali jurusan Akuntansi kelas 1F program studi D4 Akuntansi Manajerial dengan NIM 211564448. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai laporan arus kas atau biasanya disebut dengan cash flow statement. Let's get started. Adapun topik pembahasan yang akan saya bawakan diantaranya adalah 1. Pengertian laporan arus kas. 2. Tujuan penyusunan laporan arus kas. 3. Aktivitas yang berkaitan dengan arus kas. 4. Metode penyajian laporan arus kas. Dan yang terakhir yaitu 5. Bentuk laporan arus kas. Baik, saya akan melanjutkan topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode. Selain itu, pengertian laporan arus kas secara umum merupakan informasi yang menunjukkan dari mana sumber penambahan kas perusahaan dan kegunaan kas dalam perusahaan. Selanjutnya, adapun tujuan dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu untuk menunjukkan perubahan kas dalam satu periode dan memberikan penjelasan mengenai alasan perubahan tersebut dengan menunjukkan sumber penerimaan dan untuk apa penggunaannya. Adapun 3 aktivitas yang berkaitan dengan arus kas, yaitu aktivitas operasional atau cash flow from operating activities. Yang kedua, aktivitas investasi atau cash flow from investing activities. Dan yang terakhir, aktivitas pendanaan atau cash flow from financing activities. Untuk aktivitas yang pertama, yaitu aktivitas operasional atau cash flow from operating activities, merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional. Sumber arus kas masuknya adalah bersumber dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, penerimaan royalti fee komisi. Yang ketiga, pendapatan bunga dan pendapatan dividen. Yang keempat, bertambahnya akumulasi penyusutan. Sedangkan sumber arus keluar dari aktivitas operasional bersumber dari 1. Pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. Kedua, pembayaran kepada karyawan untuk jasa yang diberikan seperti gaji, komisi, atau upah. Ketiga, pembayaran kepada pemerintah untuk membayar pajak. Keempat, pembayaran kepada kreditor untuk membayar bunga. Kelima, pembayaran kepada pihak lain untuk membayar beban, serta pembelian aktiva lancar. Lalu, untuk aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas investasi atau cash flow from investing activities, meliputi perolehan dan pelepasan investasi serta properti pabrik dan peralatan seperti pembelian aktiva tetap, termasuk biaya pengembangan dan dikapitalisasi, perolehan investasi, penjualan aktiva tetap, dan investasi, di mana sumber arus kas masuknya bersumber dari penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap dan penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang, serta arus kas keluar pada aktivitas investasi ini
bersumber dari pembelian aktiva tetap dan pembelian investasi jangka panjang. Yang terakhir yaitu mengenai aktivitas pendanaan atau cash flow from financing activities, melibatkan kewajiban dan ekuitas pemilik. Aktivitas ini meliputi A. Perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari investasinya, serta B. peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya, di mana sumber arus kas ini berasal dari 1. Penjualan saham, kedua, penerbitan hutang jangka panjang atau obligasi, ketiga, penerimaan pinjaman jangka panjang. Adapun sumber kas keluar dari aktivitas ini adalah 1. Pembayaran kepada pemegang saham sebagai dividen, kedua, pembayaran untuk melunasi hutang jangka panjang, ketiga, penarikan kembali modal saham, dan yang terakhir adalah pengambilan preferred. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penyajian laporan arus kas. Pada penyajian laporan arus kas dapat dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang melaporkan arus kas dari aktivitas operasi yang langsung memberikan informasi lebih jelas mengenai sumber dan penggunaan kas, di mana penerimaan bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode di mana laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau aktual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu. Lalu ada pun hal yang membedakan metode langsung dan tidak langsung, yaitu 1. Perbedaan terletak pada aktivitas operasi. Kedua, metode tak langsung dimulai dari memunculkan net profit. Ketiga, metode tak langsung memunculkan biaya penyusutan dan adanya kerugian serta keuntungan dalam diakui. Keempat, metode tak langsung adanya pengakuan transaksi non-tunai. Yang terakhir pada topik pembahasan ini yaitu bentuk laporan arus kas. Berikut ini adalah bentuk laporan arus kas. Terdapat 2, yaitu laporan arus kas berdasarkan metode langsung dan metode tidak langsung. Gambar pertama ini merupakan laporan arus kas menggunakan metode langsung, di mana tidak terdapat net profit pada awal laporan. Sedangkan laporan kedua yaitu laporan arus kas berdasarkan metode tidak langsung, di mana laporan tersebut terdapat net profit di awal laporan. Sekian pembahasan materi kali ini mengenai laporan arus kas atau cash flow statement. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.